Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh calon mahasiswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah S1 di Amerika Serikat. Nah, kalian jangan heran kalau ada istilah college, kampus, atau universitas. Ketiganya itu memiliki arti yang hampir sama. Intinya adalah universitas atau tempat kuliah pasca pelajar SMA, ya. Nah, di sini kalau kalian kuliah di universitas atau di college itu ada istilah yang namanya associate degree. Artinya itu degree-nya itu hanya dari 2 tahun study di college atau D2 kalau di Indonesia. Nah, di sini istilahnya adalah community college ya. Jadi community college itu berbeda dengan universitas. Kalau universitas degree yang paling rendah adalah S1, kemudian nanti ada yang S1 dan S2, ataupun ada universitas yang S1, S2, S3 sama dengan di Indonesia ya. Tetapi ada juga universitas yang menyediakan program associate degree yang hanya 2 tahun atau D2. Nah, community college itu biasanya ada hampir di setiap state dan biayanya itu murah. Bahkan terkadang free ya. Jadi setiap orang atau citizen yang ada di state tersebut diperbolehkan untuk kuliah di community college berapapun usianya ya, gratis ya. Jadi kalau misalnya nilai admission testnya itu kurang bagus, biasanya para siswa yang lulus dari SMA itu akan memilih kuliah di community college dulu. Kemudian nanti kalau sudah lulus D2-nya, mereka akan transfer ke universitas untuk melanjutkan S1-nya. Jadi biayanya akan lebih irit dan juga mereka sudah belajar sebelumnya di community college, jadi tidak kaget kalau kuliah S1 di universitas atau di tempat yang lebih besar. Nah itu kalau adik-adik sekalian dari Indonesia ingin belajar S1, maksudnya undergraduates di Amerika Serikat, itu jadi ada 2 jalur ya. Mau jalur yang D2 di community college atau langsung S1 di universitas. Nah, di sini itu enaknya juga ada universitas-universitas tertentu yang menyediakan beasiswa gratis. Artinya memberikan beasiswa untuk mahasiswa tidak hanya Amerika saja, dari Amerika, tapi juga dari internasional places ya, dari negara-negara lain, dan itu gratis. Nah, tapi kalian harus memiliki hal-hal yang harus yang bisa membuat kalian diterima. Misalnya kalian harus ambil yang namanya ACT atau SAT. ACT itu adalah Admission Collegiate Test ya. Kemudian SAT adalah Standard Admission Test. Nah, itu tidak diambil dua-duanya ya, salah satu saja. Nah, kalau nilainya bagus dan tinggi itu biasanya universitas-universitas di Amerika Serikat itu berlomba-lomba ingin memiliki kalian sebagai mahasiswanya. Nah, tentunya karena di Amerika Serikat itu bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, kalian harus lulus TOEFL dan juga atau IELTS ya, dengan standar tertentu. Karena menurut pengalaman, kalau kalian nilai IELTS atau nilai TOEFL-nya itu belum memenuhi standar, maka kalian akan sulit sekali mengikuti kuliah di Amerika Serikat. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya nilai kalian itu masih belum mencukupi, kalian bisa datang ke Amerika dulu untuk masuk program namanya ESL atau English as a Second Language. Artinya kalian itu datang ke Amerika dengan visa untuk kursus bahasa Inggris di universitas tertentu, yang mungkin universitasnya itu merupakan universitas yang menjadi bidikan kalian ya. Kemudian kalian ikut kursus bahasa Inggris, kemudian ya tergantung levelnya ya. Kalian tes di Indonesia, kemudian di sini masuk level berapa, kemudian nanti ikut
kursus tersebut, kemudian juga ambil TOEFL di sini atau IELTS di sini, kemudian nanti kalau sudah memenuhi syarat baru langsung kuliah. Bahkan ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang istilahnya bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus, tetapi belum bisa full admitted ke universitas, jadi masih bisa kuliah ngambil part time ya. Jadi misalnya ngambil satu mata kuliah tetapi masih ikut ISL. Jadi sangat fleksibel sekali kalau mau kuliah di Amerika Serikat, terutama di level undergraduates ya. Jadi bisa biaya sendiri atau bisa mencari beasiswa yang berasal dari universitas-universitas di Amerika Serikat. Pada video saya sebelumnya saya menjelaskan universitas apa saja yang bebas tuition ya, artinya bebas SPP ya. Jadi itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kalian mungkin harus siap-siap juga ya, ketika kalian kerja di kampus, nanti kalau sudah settle down begitu ya, sudah istilahnya tahu membagi waktu dan kira-kira sudah bisa menguasai kehidupan sehari-hari, kalian juga bisa kerja di kampus. Biasanya itu kalau kalian masih mahasiswa, itu kalian boleh bekerja sampai 10 jam per minggu ya, misalnya kerja di library atau kerja di kafetaria atau kerja di kantor-kantor di universitas tersebut, karena biasanya kalian visanya kan visa mahasiswa ya, jadi tidak boleh kerja di luar kampus itu. Kemudian juga kalian harus pandai menulis ya, karena di Amerika Serikat itu kebiasaan menulis itu sudah sangat umum begitu ya. Jadi kalian ketika mengisi application form itu kan kalian harus menulis, dan juga ada persyaratan yang kalian itu harus membuat tulisan mengapa kalian ingin studi ya. Kemudian juga admission office itu ingin tahu juga tulisan kalian itu bagaimana, karena kan mau nggak mau kalian nanti di sini akan mengikuti pelajaran dalam bahasa Inggris, baik secara verbal atau lisan, atau juga secara tulisan untuk misalnya membuat PR ya, atau tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen ya. Jadi itu tadi beberapa hal yang wajib diketahui oleh para mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin studi di Amerika Serikat, khususnya di program S1-nya ya. Jadi selamat berjuang, semoga sukses, sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Bye-bye.